Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja sih yang ada di sindrom muncul dari sejarah sampai SWOT, begitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah sindrom muncul dan juga tipe-tipe produknya bagaimana ya. Nah, saya jelasin sejarahnya dulu. Nah, pada awalnya pasangan suami istrinya tuh namanya Bu Rahmat dan juga suaminya namanya Pak Siam Tiam Hia. Sorry kalau pronounce Chinese saya salah. Awalnya tuh mereka buat obat herbal buat keluarganya, tapi terus dikasihkan ke keluarganya. Nah, pas si keluarga mereka nih coba, kok enak banget ya, kenapa kalian gak jual aja? Nah, makanya si Bu Rahman sama Pak Siamti berpikir ya udah kita jualan aja gitu. Nah, jadi mereka pada tahun 1930 mereka tuh jualan ya dengan nama bisnisnya Jamu Tujuh Angin. Nah, maksudnya Jamu Tujuh Angin itu apa? Jamu Tujuh Angin yang mereka maksud itu 7 rempah-rempah yang bisa melawan angin. 7 rempah-rempah yang mereka punya itu bisa melawan angin. Dan itu kenapa namanya Jamu Tujuh Angin. Dan mereka tuh jual yang sesuai dengan namanya Jamu Tujuh Angin, ya 7 rempah-rempah. Nah, mereka tuh jualan yang masih dalam bentuk rempah-rempah, terus kayaknya ada rebusan-rebusan gitu, rebusan rempah-rempah. Kita ada rebusan rempah-rempah, dan itu jualnya di Yogyakarta. Tapi pada tahun 1949 Yogyakarta lagi perang. Nah, mereka tuh kayak ngerasa nanti kalau perang nanti bisnisnya jadi kacau dong. Nah, makanya mereka pindah ke Semarang. Dan di tahun 1991 mereka jualan lagi jamu, tapi dengan nama yang berbeda, Sido muncul. Dan juga yang mereka jual itu jamu, ya tahu. Berarti jamu tapi dengan bentuk yang berbeda. Yang awalnya rebusan rempah jadi bubuk gitu. Nah, lalu pada tahun 90-an atau 93 ya, 93 mereka ngerasa kalau bubuk kalau diolah jadi air kan ya, diolah jadi air air bubuk rempah-rempah kan ribet banget tuh. Nah, makanya mereka ngeluarin produk sasetan yang isinya cair yang kita kenal sekarang itu. Nah, kita beralih ke tipe. Nah, tipe produk yang mereka punya itu ada yang pertama obat herbal, makanan dan minuman, dan juga obat herbal tradisional. Nah, obat herbal tradisional ini ada jamu wasir, tolak angin, terus herbal dan suplemen gitu ya, herbal dan suplemen, batuk, sariawan, dan tensi. Dan yang makanan dan minuman itu ada Kuku Bima Energi, itu yang pertama, dan yang kedua Madu Sido. Nah, untuk obat herbalnya itu ada Kuku Bima, yang pertama ya, Kuku Bima Ginseng, Kuku Bima TL, dan lain-lainnya. Dan yang kedua itu ada vitamin D3 plus K2, vitamin C, dan lain-lain gitu. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber yang saya pakai gitu ya. Nah, di sini juga ada sejarah ST-nya juga nanti yang bakal dikaitkan dengan masalah-masalah sindrom muncul nanti. Nah, ada juga tujuan dari STG. Nah, sejarah dari STG ini kalau saya singkatkan, jadi ini awalnya namanya MDG. Ya, MDG ini udah ada dari tahun 2000 sampai 2012. Nah, kenapa sih si MDG ini namanya diganti jadi SDG? Karena mereka merasa kalau cara mengatasi masalah yang dilakukan MDG ini kurang kompleks di dunia nyata gitu ya, sehingga memicukan kemiskinan dan juga kayak konflik gitulah. Nah, pada tahun 2015 mereka nih udah buat masalah-masalah, cara mengatasi masalah-masalah mereka
di SDG ini dengan begitu kompleks dan diresmikannya SDG. Dan tujuan dari SDG ini supaya ya lingkungannya aman dan juga adanya kesejahteraan dan juga pendidikannya semakin maju begitu. Nah, tujuan dari tugas ini ya saya dapat menganalisis masalah-masalah dari SIDO muncul dan juga saya dapat menyelesaikan masalah-masalah itu dengan menggunakan SDG yang sudah saya sebutkan tadi dan juga bagaimana SDG itu dibentuk. Jadi disclaimer, saya tidak bermaksud menjatuhkan citra perusahaan SIDO muncul, namun video ini hanya sekedar untuk tugas saya aja. Oke? Dan jadi ini SDG-nya nanti bakal dibagi jadi 2 bagian, yaitu SDG yang mendukung SIDO muncul dan juga SDG yang tidak mendukung SIDO muncul. Namun di slide ini saya menjelaskan tentang SDG yang mendukung SIDO muncul. Juga ada SDG yang tidak mendukung SIDO muncul, gitu ya. Seperti yang sudah saya membagikan, ada yang support sama yang unsupported. Dan sekarang kita beralih ke yang unsupport, gitu. Lalu nanti juga yang terakhir saya akan menjelaskan tentang SWOT analysis, yang menjadi bagian terakhir saya menjelaskan tentang hal-hal yang ada di SIDO muncul ini. Dan ini adalah SDG yang saya sebutkan tadi itu yang kedua, yaitu SDG unsupported, dan saya melupakan salah satunya, yaitu SWOT analysis. Nah, SWOT analysis itu apa sih? Nanti saya jelas. Itu strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Nah, di slide ini ada SDG yang tidak mendukung SIDO muncul. SDG berapa sih? SDG 8. Kenapa SDG 8? Karena gini, mereka membayar iklan untuk promosi. Lalu, tapi menjadi masalahnya, keuntungan dari si produk SIDO muncul ini itu kurang, ya. Kurang, mereka malah fokus ke promosinya dulu, mereka nggak fokus ke penjualannya dulu. Dan inilah slide terakhir, ya, yaitu SWOT analysis. Bagaimana kita menganalisis masalah tersebut dengan menggunakan SWOT. Namun saya punya solusi untuk mengatasi masalah si SIDO muncul yang di ke-8, SDG ke-8, yaitu dengan mempromosikan tanpa mengeluarkan biaya, begitu ya. Nah, bagaimana dengan SWOT ini? Ya, SWOT-nya ini di sini ada strength dan weakness. Nah, saya berfokus di 2 bagian itu, strength dan juga weakness dulu ya. Kalau untuk strength, itu kita bisa menggunakan media TikTok, IG, Facebook yang kita kenal sekarang, ya. Kalau kalian lihat kan ada yang namanya S3 marketing. Nah, mereka tuh mempromosikan agar bisnisnya makin laku, gitu, makin naik daun, gitu. Nah, kalau weakness dan kelemahannya dari mempromosikan lewat media-media tersebut, yaitu mereka merasa ini biasa aja, maksudnya mereka merasa ini kok kurang menarik ya, kok kurang menarik sih, gue nggak beli gitu. Dan ini adalah akhir dari slide. Terima kasih banget teman-teman. Dan teman-teman nanti bisa beri komentar yang kritis, begitu ya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah.